Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Teguh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Sudah siap untuk coaching Bu Daryati? Insya Allah saya siap Pak. Sebelum panjenengan mengcoaching Bu Daryati, tentunya Anda panjenengan sudah mempelajari rubrik-rubrik tentang penilaian apa yang harus panjenengan lakukan dan tidak dilakukan. Sudah dibaca ya? Sudah Pak. Oke, sebelum panjenengan melakukan coaching, ada tahapan yang namanya pra-observasi. Nah, kebetulan saya selaku supervisor akan melakukan hal tersebut. Siap-siap? Ya. Yang pertama, dalam coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan. Tentunya ada salah satu yang ingin panjenengan kembangkan dari ketiga kompetensi yang ada dalam tatanan coaching. Anda akan mengembangkan apa itu, Rahma? Dari ketiga kompetensi yang ada, saya ingin mengembangkan untuk kompetensi pertanyaan berbobot Pak Teguh. Oh, seperti itu. Berarti jenengan ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, ya? Ya, betul. Oke, karena jenengan memilih itu, nanti apa yang akan saya amati dari pemilihan kompetensi pertanyaan berbobot itu nanti? Indikator-indikator apa yang bisa saya amati yang saya jadikan bahwa jenengan itu telah mengeluarkan pertanyaan berbobot itu? Ya, ketika saya ingin mengidentifikasi dan menanyakan tentang rencana aksi dari coach saya hari ini, Bu Daryati, apakah saya telah memberikan pertanyaan berbobot kepada beliau atau belum, sehingga bisa mencapai tujuan dari yang diinginkan gitu. Oke, selanjutnya bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Dengan ingin mengembangkan pertanyaan berbobot tentunya. Nah, penilaiannya bagaimana menurut panjenengan? Ya, penilaian sendiri yang akan saya kembangkan di sini, saya akan bertanya lebih detail, kemudian menggunakan aspek-aspek di dalam kata tanya KBBI dengan baik sesuai dengan kaidah yang ada, tujuan dari permasalahannya, pertanyaannya harus sesuai sehingga nanti jawabannya pun juga akan mengarahkan ke tujuannya, seperti itu Pak. Oke, saya ini sedang melakukan observasi pada jenengan, Nah, menurut jenengan harapan apa yang akan kita peroleh dari hasil observasi ini, Ibu Rahma? Harapannya nantinya Pak, saya itu mampu mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan coaching. Salah satunya adalah pertanyaan yang berbobot. Walaupun demikian, saya juga berharap saya bisa melaksanakan kompetensi yang lainnya seperti present dan mendengarkan secara aktif. Oke, terima kasih. Monggo dilanjut dengan Ibu Daryati untuk melakukan coaching. Monggo Bu Daryati, on cam. Selamat pagi Ibu Rahma. Selamat pagi juga Pak Teguh Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehatkah? Bahagiakah? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ya, itu yang kita selalu harapkan, sehat dan bahagia. Oke, hari ini saya akan melakukan coaching pada panjenengan. Saya selaku coach dan jenengan selaku coaching. Pada pertemuan hari ini, rencana apa yang Anda inginkan? Saya berencana mencari sebuah solusi dari permasalahan yang saya miliki Pak Teguh. Tujuannya untuk apa? Mencari solusi dan masalah tersebut. Tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah berkenaan dengan
pembelajaran yang terjadi di kelas saya, Pak Teguh. Oke, karena ada terjadi masalah di pembelajaran panjenengan di kelas nggih. Ya, betul sekali. Oh, sekarang panjenengan bercerita tentang masalah yang Anda hadapi di kelas. Iya, jadi begini Pak Teguh, saya memiliki 17 siswa ya. Nah, itu 7 diantaranya adalah siswa perempuan. Nah, di antara dari salah satu anak perempuan tersebut itu memiliki keistimewaan. Istimewanya di sini anak tersebut itu aktif, tapi aktif yang terlalu berlebihan. Nah, dia tuh aktif bertanya, terus kadang bertanyanya itu di luar dari pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Nah, sehingga kadang waktu saya tuh terbuang sia-sia kayak gitu, habis yang harusnya sudah bisa menyelesaikan materi misalkan sampai D itu baru sampai B karena harus menjawab pertanyaan dari anak tersebut. Nah, ini teman-teman pun jadi merasa terganggu juga kayak gitu karena anak tersebut suka bertanya-tanya hal yang lain kayak gitu. Oke. Indikator keberhasilan dari coaching kita hari ini menurut panjenengan itu apa? Indikator keberhasilannya nantinya saya berharap saya dapat menemukan sebuah solusi yang terbaik untuk mengatasi anak tersebut sehingga nantinya pembelajaran yang saya laksanakan di kelas dapat berjalan dengan lancar, kemudian tidak ada pihak yang dirugikan, terutama anak-anak lain. Oke, terima kasih. Berarti tujuannya indikator keberhasilan itu nih. Ya. Dalam mencapai tujuan tersebut, dalam posisi sekarang jenengan itu dan kalau diasumsikan sebagai nilai 1 sampai 10, posisi panjenengan itu dalam mencapai tujuan sekarang itu pada posisi berapa? Saya saat ini ada di posisi 6. Oke, posisi 6 ya. Jadi posisi tengah tapi sudah agak meningkat. Iya betul, posisi 6. Begitu Pak. Sudah lumayan bagus. Tentunya untuk mencapai tujuan tersebut panjenengan punya kekuatan untuk mencapai tujuan. Nah, menurut panjenengan kekuatan apa yang bisa dijadikan mencapai solusi panjenengan? Kekuatan yang saya miliki yang pertama, saya sudah mempelajari berbagai materi yang ada di pendidikan guru penggerak, diantaranya ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran untuk kompetensi sosial emosional, kemudian ada budaya positif. Hal itu yang nanti akan menjadikan saya dasar kekuatan untuk bagaimana merubah kondisi pembelajaran sama sikap siswa tersebut, Pak. Oke, bagus. Itu kekuatan yang panjenengan miliki, nggih. Kemudian saya bertanya kepada panjenengan mengenai kemungkinan atau peluang ketercapaian dari tujuan panjenengan itu berapa persen, atau mungkinkah berhasil atau tidak berhasil atau seperti apa? Untuk ketercapaian mungkin kalau dipersenkan ya mungkin ada 70% ya, karena apa kekuatan yang saya miliki itu kayaknya bisa nantinya saya terapkan seperti pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosionalnya, Pak, begitu. Oke, terima kasih. Tentunya dalam mencapai tujuan selain mempunyai kekuatan, mempunyai keyakinan, tentu ada hambatan. Nah, menurut panjenengan, menurut ulama itu, adakah hambatan untuk mencapai tujuan tersebut? Hambatan tentu saja ada. Yang namanya saja anak ya, Pak ya, seperti itu. Sedangkan ini anaknya itu memang agak spesial. Pandangannya itu nggak tahu, sedang memikirkan hal yang lain seperti itu. Nah, itu yang menjadikan saya harus lebih telaten mengingatkan kembali mengenai apa yang harus dia kerjakan di dalam kelas. Itulah, untuk mengingatkannya itu nanti saya akan membuat kesepakatan
kelas. Nah, itu hambatannya. Kemudian dia itu kesehatannya juga agak kurang, Pak. Jadi sering sakit-sakitan. Jadi kalau misalkan nih udah lama nggak berangkat, tiba-tiba masuk, ya itu nanti dia banyak cerita, malah jadi banyak bertanya lagi. Jadi untuk apa ya, pengontrolannya itu mungkin karena pengaruh presensinya dia yang kadang masuk kadang enggak, jadi nanti itu menjadikan hambatan bagi saya untuk mengubah proses pembelajaran saya di kelas. Oke, hambatan sudah, sekarang solusinya dari hambatan tersebut. Ya. Solusi dari hambatan tersebut yang pertama, saya akan menambahkan untuk kesepakatan kelas, Pak. Jadi kami kan memiliki kesepakatan kelas di kelas 6. Nah, di kesepakatan kelas itu nantinya saya akan menambahkan poin di mana apabila ada siswa yang bertanya di luar pelajaran, materi pelajaran terlalu luas, itu untuk tidak ditanggapi secara berlanjut. Mengapa? Ya itu karena merugikan anak-anak yang lain. Mereka ingin mengetahui pembelajaran yang lainnya, tetapi karena temannya ini bertanya terus, jadi mereka tidak ada kesempatan seperti itu. Nah, itu akan saya tulis, kemudian saya taruh di depan. Nah, kemudian saya juga akan memberikan sosialisasi kepada rekan guru yang lain, seperti ada guru agama dan guru olahraga, supaya mereka juga mengetahui kesepakatan kelas yang ada di kelas saya seperti itu. Karena anak tersebut juga rupanya tidak dengan pelajaran saya saja, tapi juga pelajaran yang lainnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu adalah solusi dari hambatan yang dengan hadapi. Kemudian rencana aksi untuk mencapai tujuan itu bisa dengan sampaikan kepada saya rencana-rencana yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi dengan inginkan. Oke, rencana yang akan saya laksanakan tadi, pertama membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, oke. Nah, setelah saya membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak, kemudian saya akan menuliskannya di depan. Setelah itu, kemudian saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sesuai dengan materi yang telah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, di mana mungkin saya akan memberikan model pembelajaran yang berbeda terhadap anak tersebut, supaya nanti dia tetap bisa fokus terhadap tugas yang diberikan saya kepada anak tersebut, ya. Terus teman-teman yang lainnya juga merasa tidak terganggu dengan apa yang dia kerjakan. Berikutnya mengenai pembelajaran sosial emosional. Di sini mungkin saya akan mengajarkan di dalamnya untuk ada kesadaran diri, kesadaran sosial, seperti itu. Jadi pembelajaran yang sudah saya dapatkan ingin saya terapkan di dalam rencana pembelajaran dan keterlaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Oke. Ya. Dari ketiga rencana aksi panjenengan ini, menurut panjenengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana ini berapa lama, mana yang perlu jauh dilaksanakan seperti itu? Jangka waktunya mungkin mulai minggu depan. Saya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Setelah saya membuat kesepakatan kelas, saya tulis, kemudian hari berikutnya saya akan menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan PSE juga. Begitu, Pak. Mungkin tidak dalam setiap hari saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, minimal saya usahakan itu seminggu 1-2 kali saja, karena ketika kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional itu kan dibutuhkan persiapan yang matang juga, lembar kerja yang lebih banyak, media yang lebih variatif juga, begitu. Oke. Untuk selanjutnya, untuk menjaga komitmen dari rencana aksi panjenengan ini, apa yang akan panjenengan lakukan? Baik, untuk komitmen yang akan saya melaksanakan rencana aksi ini,
Yang pertama, saya akan membuat catatan atau schedule kerja yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi membuat daftar list terlebih dahulu, seperti membuat kesepakatan. Kemudian yang kedua nanti menyusun RPP, kemudian merencanakan kapan saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga akan meminta rekan sejawat untuk membantu saya, seperti itu, mengingatkan mengenai rencana aksi yang akan saya laksanakan ini, seperti itu. Oke. Oke. Menurut panjenengan di lingkungan sekolah panjenengan yang akan Burahma libatkan untuk menjaga komitmen rencana aksi ini, menurut panjenengan siapa saja yang dapat membantu panjenengan menjaga komitmen ini, Burahma? Yang bisa membantu saya menjaga komitmen saya, yang pertama tentunya anak-anak. Anak-anak itu kan langsung berinteraksi dengan saya gitu. Anak-anak juga membaca kesepakatan kelas setiap harinya. Mereka kadang yang lebih ingat duluan, Bu Guru kan ingat kesepakatan kelas kita. Nah itu ya, jadi yang pertama ada anak-anak, kedua yang jelas rekan sejawat yang mengajar satu kelas di tempat saya, guru agama, guru PJOK. Berikutnya mungkin rekan sejawat yang di dekat ruangan saya, yaitu guru kelas 5. Kemudian bisa juga dengan petugas perpustakaan, juga warga sekolah yang lainnya, seperti itu. Untuk memantau bagaimana nanti. The last question buat Anda, yaitu tindak lanjut yang akan Anda lakukan setelah sesi coaching ini. Setelah sesi coaching ini, saya akan menyusun segera apa yang telah tadi saya sampaikan ke Pak Teguh, ya, seperti itu, supaya nanti bisa saya laksanakan dengan baik. Gitu. Harapannya saya juga nanti bisa bertemu lagi dengan Pak Teguh Budianto untuk membicarakan kelanjutan dari rencana aksi yang mungkin sudah saya laksanakan. Coaching lagi, apakah perlu nantinya saya memperbaiki lagi atau melakukan hal lain. Itu sih Pak harapannya setelah sesi coaching ini. Oke, terima kasih sekali Burahma yang telah sharing-sharing dengan saya atas permasalahan yang panjenengan hadapi. Semoga solusi yang panjenengan sampaikan tadi dapat dilaksanakan dengan baik, panjenengan bisa menjaga komitmen tersebut dan tujuan akhirnya tercapai. Mungkin sesi coaching pada hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Teguh siang hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu bersemangat. Gimana kabarnya Bu Dar? Alhamdulillah sehat, bahagia dan selalu semangat. Oke. Baik Pak Teguh, kira-kira apa rencana pertemuan pada siang hari ini? Terima kasih Bu Daryati telah meng-coach saya. Semoga nanti ke depannya kita bisa dengan tujuan hari ini saya ingin mencari solusi-solusi atas apa yang sedang terjadi permasalahan dalam kelas saya, Ibu. Seperti itu. Selanjutnya apa ukuran dan rencana pertemuan hari ini Pak Teguh? Oke. Indikator keberhasilan pertemuan pada hari ini adalah ketika saya telah mempunyai solusi-solusi atas apa yang terjadi dalam kelas saya, Ibu. Seperti itu. Kemudian kesempatan apa yang Pak Teguh miliki seperti itu? Oke, kesempatan itu akan saya manfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan, mengembangkan solusi atas apa yang sedang terjadi dalam pembelajaran kelas saya. Seperti ini Bu Daryati sedikit bercerita kepada Ibu untuk mengetahui
mengetahui masalah apa yang sedang terjadi seperti di kelas saya. Saya mengajar kelas 6 di SD Cita Mulia yang terdiri dari 15 siswa, Ibu. Nah, kebetulan dari 15 siswa tersebut ada 9 anak laki-laki dan selebihnya anak perempuan. Nah, masalah ini timbul, menurut saya ini adalah sebuah masalah karena kurangnya partisipasi dari wali murid dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Contoh seperti ini, ketika saya memberikan informasi di grup WA, respon dari orang tua wali murid saya rasa masih kurang. Dari 15 wali murid yang ada di WA grup saya, ketika saya memberikan informasi mungkin hanya di bawah 5 yang memberikan respon. Itu pun terkadang tidak langsung memberikan respon. Ada jeda beberapa waktu untuk mereka memberikan respon kepada informasi yang saya sampaikan seperti itu, Ibu. Nah, itu menurut saya adalah sebuah masalah. Untuk kesempatan pada hari ini saya ingin mencari solusi-solusi apa yang mungkin saya bisa lakukan untuk mengaktifkan wali murid dalam kegiatan sekolah. Oh, begitu ya Pak Teguh. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 Pak Teguh itu di level berapa begitu Pak Teguh? Dalam posisi sekarang menurut saya dalam posisi 5, Ibu, karena saya ketika memberikan pengumuman di sekolah tidak semuanya pasif, masih ada tetap yang merespon atas apa yang saya sampaikan. Nah, tetapi saya ingin berusaha untuk lebih mengaktifkan peran serta wali murid dalam kegiatan pembelajaran itu, Ibu. Misal contoh, suatu saat saya memberikan informasi untuk hari pramuka besok anak-anak menggunakan seragam pramuka lengkap. Nah, ketika saya memberikan informasi tersebut hanya beberapa wali murid yang merespon, akan tetapi ketika pagi harinya alhamdulillah semua siswa menggunakan seragam pramuka lengkap. Seperti itu yang saya sayangkan, kenapa orang tua wali murid itu tidak merespon ketika saya memberikan informasi tersebut, seperti itu, Ibu. Kira-kira mau dinaikkan ke level berapa itu Pak Teguh? Saya maksimal mungkin akan melaksanakan rencana aksi saya untuk menaikkan dari level 5 ke level 8, Pak Ibu. Maksimal 9 lah, saya harus bisa berusaha mengaktifkan atau mewujudkan peran wali murid dalam proses pembelajaran di sekolah, seperti itu. Hebat sekali. Ngomong-ngomong, kekuatan atau terobosan apa yang Pak Teguh lakukan agar mencapai level tersebut, Pak Teguh? Oke, yang pertama saya akan memberikan suatu saat akan menyampaikan unek-unek saya di WA grup bahwa ketika saya memberikan informasi terkait pendidikan, keadaan anak, itu minimal orang tua wajib merespon. Saya itu akan memberikan informasi seperti itu di WA grup. Yang kedua, saya akan melibatkan guru kelas, guru olahraga dan guru PJOK untuk masuk ke dalam WA grup saya, WA grup kelas, agar tidak hanya saya sebagai guru yang ada dalam grup tersebut. Yang ketiga, saya akan membicarakannya langsung ketika saya dan wali murid diberi kesempatan untuk bertatap muka secara langsung ketika saya menyampaikan program-program sekolah. Misalnya mendekati akhir tahun, biasanya kita sekolah akan mensosialisasikan program akhir sekolah seperti ujian, pelepasan wali murid dan sebagainya, seperti itu. Atau langkah yang terakhir yang saya gunakan adalah saya akan meminta izin untuk kepada kepala sekolah untuk memasukkan video dalam WA grup saya untuk lebih mungkin dapat mengaktifkan peran serta wali murid dalam WA grup, seperti itu, Ibu. Baik, apakah ada hambatan atau solusi untuk mengatasi masalah tersebut untuk meraih tujuannya, Pak Teguh? Hambatan tentu saja ada, Bu, karena suatu tujuan yang baik belum tentu mendapat respon yang baik juga dari wali murid. Nah,
hambatan yang saya hadapi mungkin satu, karena tingkat pendidikan wali murid itu berbeda-beda. Ada yang sarjana, ada yang pegawai negeri, ada yang buruh bangunan, ada yang pedagang di pasar. Itu ada sebuah hambatan, karena mungkin ketika saya memberikan informasi kepada di grup WAG, mungkin orang-orang wali murid yang bekerja di pasar tidak langsung bisa menjawab atau merespon, karena mungkin mereka tidak sedang menggunakan HP. Sedemikian juga ketika orang-orang yang bekerja di kantor juga bisa langsung menjawab, bisa kayak itu. Yang kedua adalah saya tidak tahu bahwa yang memegang HP, nomor yang ada di WA group saya itu benar-benar dipegang oleh orang tua di rumah atau dibawa bekerja, Ibu. Jadi itu adalah sebuah hambatan. Nah, itu nanti akan saya tanyakan langsung kepada anak-anak. Misalnya anak-anak, bapak atau ibu kamu ketika bekerja itu membawa HP atau tidak, seperti itu. Nah, saya akan meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Baik. Selanjutnya untuk solusi mengurangi hambatan tersebut bagaimana Pak Teguh yang dilakukannya nanti? Oke, yang pertama saya akan menanyakan langsung kepada anak-anak saya, anak siswa-siswa saya yang mengenai tadi, apakah orang tua kalian membawa handphone ketika bekerja? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah wali murid memang terbiasa menggunakan handphone? Kan ada juga wali murid yang tidak terbiasa menggunakan gadget-gadget yang canggih seperti zaman sekarang. Itu makanya mungkin juga menjadi sebuah alasan kenapa WA grup saya kurang aktif seperti itu. Dan mungkin satu lagi, nanti ketika saya bisa bersosialisasi langsung dengan mereka, dengan wali murid, saya akan menanyakan apakah hambatan dari keaktifan mereka di dalam WA group, atau harus bagaimana saya ketika menyampaikan informasi dalam WA group. Itu nanti saya akan tanyakan ketika saya dan wali murid bisa bertatap muka langsung. Baik. Selanjutnya untuk rencana ke depannya untuk mencapai hal tersebut bagaimana Pak Teguh? Saya akan sesegera mungkin. Untuk langkah yang pertama, untuk memberikan informasi secara langsung di WA group, saya akan lakukan secepat mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memasukkan guru olahraga, dan guru olahraga bisa sambil jalan ketika langkah pertama saya sudah efektif atau belum, atau bagaimana, saya sambil mereview langkah pertama saya. Ketika langkah pertama saya belum berefek signifikan, maka langkah kedua saya akan berikan, yaitu memasukkan guru mapel lain ke dalam WA grup saya. Kalau itu pun belum maksimal, saya akan membuat sebuah kegiatan yang dimana saya dan orang tua wali murid nanti akan bisa bertemu langsung di rapat wali murid. Mungkin seperti itu, Ibu. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama untuk mewujudkan hal tersebut Pak Teguh? Ketika saya harus mensolusikan secara daring, mungkin bisa dalam waktu yang singkat. Tapi ketika solusi yang secara luring, kita harus ambil momen tertentu ketika saya ada kegiatan yang perlu disampaikan ke wali murid langsung, seperti itu. Nah, dari komitmen tersebut, siapa yang kiranya dapat membantu Pak Teguh untuk mengingatkannya begitu Pak Teguh? Oke, saya setiap akhir bulan oleh kepala sekolah selalu direfleksi masalah-masalah apa yang timbul di setiap kelas. Jadi setiap guru di sekolah kami mengetahui masalah-masalah yang timbul dari tiap-tiap kelas. Nah, di saat inilah saya menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah bahwa saya mempunyai masalah tersebut. Otomatis ketika saya menyampaikan hal tersebut, guru yang lain mengetahuinya. Nah, guru lain mengetahuinya itu adalah sebagai bahan saya untuk mengingatkan saya untuk selalu berusaha mencapai tujuan saya tersebut. Seperti itu, Ibu. Berarti dari keluarga atau maksudnya lingkungan dalam sekolah tersebut yang saling mengingatkan Pak Teguh. Dari teman-teman sejawat, guru mapel lain, dan tentunya keterlibatan kepala sekolah. Nah,
kira-kira yang membantu Pak Teguh untuk ketercapaian itu siapa Pak Teguh? Ya, teman-teman sejawat, kepala sekolah, semuanya yang ada di sekolah mesti mempunyai peran semuanya dalam proses terwujudnya apa yang saya cita-citakan. Oke, selanjutnya untuk rencana kedepannya tindak lanjut Pak Teguh untuk mengatasi itu bagaimana Pak Teguh? Saya akan melaksanakan semua alternatif rencana kegiatan yang saya telah rencanakan tadi, evaluasinya sejauh mana perubahan yang terjadi. Ketika perubahan tersebut kurang maksimal, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau yang lainnya tentang apa yang harus saya lakukan. Seperti itu mungkin. Baik, Pak Teguh, kalau boleh saya merangkum dari hambatan atau kegiatan yang sekarang, Pak Teguh sudah menemukan solusinya, begitu ya Pak Teguh? Oke, sudah. Nah, kira-kira dari obrolan hari ini, dari sesi ini, sesuai atau tidak dengan rencana awal Pak Teguh? Sesuai Ibu, karena saya berharap tadi di awal bahwa saya ingin berbagi pikiran, sharing-sharing dengan Bu Daryati. Saya ingin semoga dengan sharing dengan Bu Daryati saya bisa menemukan masalah menemukan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi ini. Oke Pak Teguh, ini di sesi terakhir Pak Teguh. Nah, sekarang yang dirasakan oleh Pak Teguh itu apa Pak Teguh? Alhamdulillah saya sudah merasa plong, merasa beban saya sudah berkurang. Yang pertama karena saya sudah bisa sharing dengan Bu Daryati tentang masalah saya. Yang kedua, terima kasih Bu Daryati telah menstimulus saya untuk dapat mencari solusi-solusi atas apa yang sedang terjadi pada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berterima kasih kepada Bu Daryati yang telah menjadi pendengar yang setia terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, kira-kira berapa lama Pak Ketua untuk mencapai itu semua? Beri waktu saya 1 atau 2 bulan untuk merealisasikan rencana aksi saya. Mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini rencana aksi saya terwujud untuk mencapai tujuan saya. Seperti itu Ibu. Baik Pak Teguh, oke saya tunggu sekitar 1 bulanan ya Pak Teguh. Oke, siap. Lama dong. Oke, siap. Baik Pak Teguh. Oke, saya siap menunggu dari Pak Teguh tentang cerita keberhasilan Pak Teguh dalam mengatasi semua itu. Oke Bu, tunggu saja. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan kepada saya yang telah mau mendengarkan telah kesusahan kisah saya mengenai masalah ini. Terima kasih. Semoga saya dapat melaksanakan rencana aksi saya dan saya bisa berkomitmen tetap menjalankan rencana saya untuk dapat sampai ke tujuan saya berhasil. Sama-sama Pak Teguh. Saya mohon Pak Teguh itu jangan sungkan-sungkan bila ada apa kendala atau apa, sharinglah kepada saya seperti itu. Saya akan siap untuk menjadi pendengar yang baik buat Pak Teguh. Oke, terima kasih Bu Daryati. Baik Pak Teguh, akhirnya saya akhiri untuk sesi hari ini Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, on cam. Oke. Selamat pada beberapa yang telah mengcoaching Bu Daryati. Semoga apa solusi-solusi yang dihasilkan dari Bu Daryati dapat dilakukan dengan baik. Oke, saya selaku supervisor akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada coach. Nah, siap? Siap Pak Teguh. Oke. Yang pertama, bagaimanakah performa Ibu menurut Ibu Rahma? Apakah sudah tercapai performa yang seperti yang kompetensi
Iya, untuk performa saya pada siang hari ini, alhamdulillah sih, sepertinya saya sudah mulai bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Daryati sehingga bisa memancing beliau menemukan solusi yang bisa beliau berikan sendiri terhadap permasalahan yang beliau alami. Oke, berarti menurut panjenengan sudah bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan kepada Bu Daryati ya? Iya. Oke, kalau sudah berarti tapi ada sesuatu yang tadi saya ambil, yang saya amati bahwa panjenengan sudah melakukan pertanyaan berbobot, tapi ada satu yang belum tersampaikan. Mungkin dari bisa panjenengan di bagian mana? Masih ingat? Mungkin pada bagian apa ya tadi, present kayaknya, kehadiran penuh, karena saya tadi sempat mendengar kaca ruangan saya bergetar, jadi saya sempat tidak fokus seperti itu sebentar, sehingga mungkin tadi ada beberapa memang pertanyaan yang ingin saya ungkapkan kepada Bu Daryati tetapi terlewat, Pak Teguh. Oke, ada satu pertanyaan yang terlewat pada bagian tanggung jawab. Iya betul. Itu nah teman-teman belum menyampaikan siapa yang dapat menjaga komitmen ini agar dapat berlangsung continue. Itu menurut saya yang hasil pengamatan saya yang terlaksana bagi panjenengan. Iya, Oke. Pak. Terima kasih. Gak apa-apa ya, saya sampaikan itu ya. Oh, tidak apa-apa, Pak. Saya senang hati dengan hal seperti ini. Saya bisa memperbaiki bagaimana nantinya saya melaksanakan coaching dengan rekan yang lain. Oke, dari hasil pengamatan saya ini, untuk refleksi panjenengan, apa yang panjenengan harapkan untuk coaching berikutnya? Yang saya harapkan pada coaching berikutnya, yang pertama saya bisa mempertahankan apa yang sekiranya sudah baik seperti itu, tetapi saya juga ingin tetap berlatih untuk menjadi seorang coach yang baik dengan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, present yang baik, kemudian mendengarkan secara aktif. Selain itu, saya juga ingin mengembangkan komunikasi saya supaya nantinya apa yang saya dapatkan dari seorang coach itu nanti juga bisa saya kembangkan ke pembelajaran di kehidupan sehari-hari saya. Begitu, Pak. Oke, tadi kalau tidak saya salah dengar bahwa Bu Daryati mampu memberikan efek atas apa yang solusi dari Bu Daryati sekitar 1 minggu. Nah, untuk tantangan hari ini, panjenengan bisakah untuk 1 minggu depan kesalahan yang terjadi pada hari ini akan panjenengan perbaiki di coaching berikutnya, yaitu bersama Bu Daryati? Iya. Insya Allah, Pak, saya akan berkomitmen untuk memperbaiki apa yang tadi belum saya laksanakan pada coaching hari ini bersama Bu Daryati ya, Bu. Mungkin nanti kita bisa mengkomunikasikan kapan kita menjadwalkan jadwal coaching lagi, kemudian saya bisa nanti membuat runtutan pertanyaan supaya nanti tidak ada lagi yang terlewat, walaupun mungkin ada hal-hal di sekitar saya yang bisa mengganggu kehadiran dan kesadaran penuh saya. Oke, terima kasih. Cukup sekian mungkin hasil pengamatan saya. Ini pengamatan saya sudah saya catat ke dalam form supervisi akademik. Semoga nanti hasilnya memuaskan bagi panjenengan semuanya. Terima kasih kepada Bu Rahma dan Bu Daryati yang telah melakukan praktek coachingnya. Semoga kedepannya lebih mantap lagi. Juga saya selaku supervisor ketika banyak khilaf dan salah dalamnya, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.